Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sakalmi Arasy, NPM 22011147. Di video ini saya akan membawakan narasi tugas UAS Filsafat. Akal pikiran merupakan satu-satunya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat besar yang tiada duanya. Dengan adanya akal pikiran, kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang halal dengan yang haram. Tidak hanya itu, akal pikiran sendiri bisa menyimpan banyak sekali rahasia dan keajaiban. Namun, selama ini apakah kita telah menyadarinya? Semoga kita termasuk orang-orang yang mengetahui nikmat yang sangat dahsyat itu dan mensyukurinya, bukan termasuk orang-orang yang melalaikan nikmatnya sehingga cenderung mengufurkannya. Akal pikiran adalah nikmat teragung dan terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya Allah ingin mengangkat derajat kita, menempatkan diri kita, manusia, sebagai hamba Allah ke tempat yang setinggi-tingginya pada kedudukan yang paling mulia. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih kita, manusia, sebagai satu-satunya ciptaannya yang diberi kelebihan nikmat berupa akal pikiran itu? Mengapa Allah tidak memilih makhluk yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan? Mengapa Allah tidak memilih malaikat saja yang sudah jelas-jelas makhluk yang paling taat kepada-Nya? Mengapa justru memilih kita? Padahal kita adalah makhluk yang sangat lemah dan memiliki kecenderungan untuk berbuat kerusakan. Ada dua alasan mengapa Allah memberikan akal pikiran kepada kita, bangsa manusia. Pertama, karena Allah menginginkan menjadikan kita sebagai wakilnya di muka bumi ini. Dia hendak menyerahkan tanggung jawab mengurus alam dunia ini kepada kita, dan tidak ingin menyerahkan tanggung jawab itu kepada makhluk selain kita. Alasannya, karena seluruh ciptaannya, kecuali manusia, tidak akan mampu mengemban amanah menyuruh dunia dan seisinya. Sebelum menawarkan pengelolaan alam dunia ini kepada manusia, Allah telah menawarkan amanah itu kepada makhluk ciptaan yang lainnya, malaikat, jin, binatang, tumbuhan, lautan, dan bahkan gunung pernah Allah tawari tugas dan tanggung jawab tersebut. Namun, tak ada satupun di antara mereka yang sanggup memikulnya, karena tak ada satupun makhluk yang bersedia menerimanya. Maka Allah menawarkannya kepada manusia. Tawaran itu segera diterima manusia dengan penuh percaya diri. Kisah agung ini terangkum jelas dalam firman-Nya yang sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Demikianlah Allah menyerahkan tugas dan tanggung jawab mengurus bumi kepada manusia. Namun, apakah semuanya berjalan lancar? Tidak. Kemampuan manusia diragukan oleh para malaikat. Saat Allah menyatakan bahwa manusia adalah khalifahnya di muka bumi, para malaikat protes dengan mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Mendengar apa yang dikatakan para malaikat, Allah berfirman, sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah lantas mengajarkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, nama benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia memerintahkan Nabi Adam menyebutkan nama benda-benda itu di hadapan para malaikat, sementara malaikat itu sendiri tidak tahu nama benda-benda tersebut. Saat itulah manusia dipercaya oleh Allah dan makhluk lainnya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kedua, Allah memberikan kita akal pikiran karena Dia akan membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Karena kita adalah wakil Allah di muka bumi, Dia ingin kita terlihat beda dari makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Karena itulah Allah menciptakan manusia dengan potensi yang istimewa pula, yaitu akal pikiran.
Keberadaan akal pikiran itulah yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuhan, malaikat, dan jin. Barangkali kita pernah mendengar atau melihat hewan yang memiliki kemampuan untuk menuruti kemauan tuannya. Namun, apa yang dilakukan hewan itu bukanlah kecerdasan yang berasal dari akal. Karena memang hewan tidak memiliki akal. Jika kecerdasan hewan yang menuruti kemauan tuannya itu bukan berasal dari akal pikirannya, lantas berasal dari mana? Karena hewan yang tidak memiliki akal pikiran, otomatis bangsa hewan juga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Hewan dapat melakukan sesuatu termasuk dapat menuruti perintah tuannya, karena itu berasal dari insting atau naluri binatang itu sendiri. Selain berasal dari insting atau nalurinya, biasanya hewan melakukan segala sesuatu karena terbiasa. Hal itu tentu saja sangat berbeda jauh dengan manusia. Jika hewan melakukan segala sesuatu sesuai dengan insting atau naluri dari kebiasaannya, maka manusia melakukan segala sesuatu lebih karena didorong dengan keinginan akal pikirannya. Akal itulah yang kemudian menciptakan pikiran-pikiran sehingga manusia dapat mempertimbangkan untung rugi, manfaat juga mudaratnya. Akal merupakan nikmat Allah yang memberikan kepada manusia agar manusia senantiasa berada di jalan yang lurus. Jika seorang hamba dapat menggunakan potensi akalnya dengan benar, otomatis dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Jika kita tidak menggunakan dan memanfaatkan potensi akal sesuai dengan kehendak Allah, maka nilai kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, tidak lebih baik daripada seekor binatang. Pendek kata, seseorang yang tidak dapat menggunakan fungsi akal sesuai dengan kehendak Allah, dia akan jatuh ke derajat yang serendah-rendahnya, jauh lebih rendah daripada binatang. Selain kedua alasan di atas, ada sekian banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membaca, menadaburi, menafakuri, dan lainnya. Sebagai contoh, kita sering menemukan kata-kata yang berbunyi la'alaikum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berpikir. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Atau afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak mendaburi atau merenungi isi kandungan Al-Quran? Dengan akal pikiran, Allah ingin kita membaca dan memikirkan tanda-tanda kekuasaannya yang terbesar di jagat semesta ini. Dengan akal dan pikiran, kita dituntut untuk membaca setiap kejadian yang kita lihat dan dengar. Setiap ayat dan kalamnya wajib kita mengerti dan pahami. Hanya dengan menggunakan akal pikiran sebagaimana yang dikehendaki Allah, kita dapat memahami ayat Al-Quran, dapat memikirkan segala sesuatunya yang kita lihat dan dengar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di era disruptif. Yang pertama adalah problem yang dihadapi pendidikan Islam saat ini. Saat ini ada beberapa problem yang cukup akut. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya gejala diploma disease atau penyakit diploma. Hal ini bisa Anda saksikan sendiri ketika seseorang pelajar, mahasiswa mengejar nilai. Kalau siswa di sekolah mengejar nilai ujian. Kalau dia mau masuk ke perguruan tinggi, mengejar ujian masuk perguruan tinggi agar bisa diseleksi, diterima di perguruan tinggi. Dari pendidikan, kita sekarang mengarah kepada asal mendapatkan ijazah. Kalau guru mendapatkan sertifikat pendidikan, karena dengan sertifikat pendidikan itu menjadi entry point untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalau sekolah mengejar ranking, mengejar peringkat, atau mengejar peringkat nasional, bahkan peringkat dunia. Kalau pelajar mengejar menjadi juara, itulah yang termasuk yang saya sebutkan tadi dengan diploma disease. Mengapa begitu? Karena esensi dari pendidikan itu tidak lain mencari ilmu, bukan untuk mencari sertifikat ijazah, surat keterangan.
Tapi sekarang malah berbeda orientasinya, ijazah dulu, ilmu belakangan. Untuk sebagian besar kebanyakan kenyataannya memang seperti itu. Inilah problem yang pertama. Kemudian untuk problem yang kedua, sekarang pendidikan termasuk juga pendidikan Islam. Kita itu market orientednya atau berorientasi kepada pasar. Kalau sekolah lulus mau apa? Mesti orientasinya mencari kerja. Kalau kerja inginnya jabatannya yang tinggi. Kalau mendapat gaji inginnya gajinya yang besar. Itulah dampak daripada gaya pendidikan yang berorientasi kepada market atau pasar, sehingga lembaga pendidikannya pun berjalan dengan profit oriented atau berorientasi kepada profit keuntungan. Bukankah Anda pernah menjumpai juga sekolahan yang SPP-nya mahal, uang pangkalnya tinggi, sumbangannya besar, dan sebagiannya ini sebagai bukti bahwa masih ada praktek di dalam dunia pendidikan kita ini yang mengutamakan dimensi ekonomi daripada praktek di dalam dunia pendidikan kita. Ini yang mengutamakan dimensi ekonomi daripada unggul di bidang ilmu kecerdasan. Tetapi mereka tidak memiliki akses untuk diterima di sekolah favorit di kampus yang benefitnya yang berkelas internasional karena kekurangan biaya. Kemudian problem pendidikan Islam yang ketiga. Ternyata setelah kita amati, hasil pendidikan itu menciptakan kelas elit. Lulusannya berorientasi kepada jabatan, apakah itu negeri atau swasta atau perusahaan, sehingga status sosialisnya naik. Hubungan antara pendidikan dengan status sosial itu sangat kuat, dan ini menjadi problem karena menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai pendidikan kita itu berkelas dasi yang artinya hanya dinikmati oleh kelompok elit saja. Problem yang keempat adalah problem kesenjangan antara ilmu agama dengan sains. Seolah-olah belajar ilmu agama itu tidak applicable, tidak mendapat lowongan untuk bekerja, tetapi kalau belajarnya di bidang sains itu banyak dibutuhkan di masyarakat ini. Praktek ini sudah berjalan. Kemudian problem kelima, problem yang terakhir adalah kurangnya pendekatan multidisipliner di dalam pendidikan Islam. Seolah-olah belajar agama itu hanya untuk ibadah yang bersifat ketakwaan, hanya untuk meningkatkan kesalehan. Sementara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kemudian teknologi, itu tidak seimbang dilaksanakan. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan era disruptif atau revolusi. Itu adalah era di mana kita terganggu disruption. Itu adalah gangguan. Kenapa kita terganggu? Karena munculnya teknologi informasi yang cepat di mana-mana. Orang menggunakan internet, termasuk di dalamnya komputer, handphone, smartphone yang berbasis Android, sehingga seolah-olah kehidupan kita itu terganggu. Era di mana kecepatan industri itu melaju cepat karena didukung oleh digitalisasi. Segalanya serba digital, elektronik, Android, bahkan perusahaan atau manufaktur itu pun memanfaatkan online dengan internetnya yang super canggih. Dan juga pekerjaannya otomatis karena dibantu oleh media yang berbasis komputer cyber. Sekarang pengaruhnya terhadap pendidikan cukup banyak. Pertama, dengan revolusi industri. Itu dapat menggeser gaya hidup yang semula Anda belajar ke kampus, ke sekolah, datang secara langsung, sekarang bisa online. Yang semula Anda belanja ke pasar, Anda bisa pencet-pencet tombol dari HP, pesan barang, bayar, itu pun lewat online. Tinggal di rumah aja, di dalam kamar sepuasnya bisa tersedia. Itulah pengaruhnya terhadap gaya hidup, pengaruhnya terhadap pola pikir manusia sekarang. Maunya serba cepat, serba instan, tidak mau repot, dan tidak mau lama dalam menyelesaikan satu masalah. Ini menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Kalau Anda datang ke stasiun, ke bandara, mau beli tiket atau mau masuk ke dalam check-in, semuanya sudah cukup dilayani oleh mesin-mesin. Mau mencetak
boarding pass cukup dengan mesin, bahkan mau membayar tiketnya cukup dengan mesin. Karena serba digital, itu menyebabkan beberapa jenis pekerjaan hilang, semula dikerjakan oleh manusia, diganti oleh mesin. Ada beberapa poin yang bisa diusulkan. Poin pertama ialah pendidikan Islam itu perlu memasukkan produk daripada teknologi atau pendidikan berbasis teknologi multimedia. Saya sebut dengan sainififikasi pendidikan Islam. Jangan sampai madrasah kita ketinggalan karena tidak punya internet. Kemudian tidak berbasis kepada mobile learning, bukan hanya e-learning saja, tapi mobile learning. Kemudian perguruan tinggi kita untuk pengembangan kajian Islam itu perlu melakukan corporate university atau perguruan tinggi yang bekerja sama dengan stakeholder atau dengan lembaga-lembaga dengan instansi lain, sehingga lulusan dari perguruan tinggi agama Islam itu tidak terasing di dunianya. Dia bisa tersalurkan, dia bisa terserap di dalam tenaga kerja di instansi. Oleh karena itu, kerjasama ini bisa mencakup penelitian, kemudian pengabdian, bahkan pengembangan kurikulumnya. Kemudian yang berikutnya, untuk menghadapi era destruktif adalah perlu melakukan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu belajar agama. Jangan hanya dari sumber-sumber agama saja, tetapi menggunakan pendekatan sosial budaya, kemudian filsafat hukum, politik, dan seterusnya. Misalnya, kita belajar tentang puasa, itu perlu ditinjau dari sisi kesehatan. Belajar tentang bahasa bisa ditinjau dari sisi budaya, dan seterusnya. Begitulah usulan yang saya kemukakan tadi, terutama bagi pendidik Islam menghadapi era destruktif, yang mana pada saat Indonesia ini tahap planning atau perencanaan. Sekian video narasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon masukan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.